Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidia akan menjelaskan tentang produk tabungan dalam perbankan syariah. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Tetapi, produk tabungan ini tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi, tabungan hanya bisa ditarik menggunakan ATM. Dalam fatwa DSN MUI terdapat dua jenis tabungan, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan dalam syariah dan tabungan yang dibenarkan dalam syariah. Maksud dari tabungan yang tidak dibenarkan dalam syariah, maksudnya tabungan tersebut mengandung unsur bunga. Sedangkan tabungan yang dibenarkan dalam syariah, maksudnya keuntungannya diperoleh dari sistem bagi hasil. Dalam produk tabungan yang terdapat pada bank syariah terdapat dua pihak, yaitu shahibul mal dan mudharib, di mana yang bertindak sebagai shahibul mal atau yang mempunyai harta adalah nasabah, sedangkan mudharibnya adalah pihak bank. Produk tabungan yang dibenarkan dalam syariah yang pertama ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini maksudnya ialah simpanan yang menggunakan akad mudharabah. Jenis tabungan mudharabah itu ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang tak terbatas. Maksudnya, shahibul mal tidak memberikan syarat kepada mudharib. Artinya bahwa mudharib itu sudah dipercaya oleh shahibul mal dalam mengelola hartanya tersebut. Kemudian yang kedua ada mudharabah muqayyadah yang kebalikannya dari mudharabah mutlaqah, di mana akad ini mempunyai syarat-syarat yang tertentu yang diberikan kepada mudharib. Kemudian modal dalam tabungan mudharabah. Yang pertama itu berupa uang, yang kedua itu barang, boleh berupa barang, akan tetapi barang tersebut itu harus dihitung nilainya dan sifatnya agar jelas. Yang ketiga itu bukan hutang, maksudnya hutang mudharib kepada sahibul mal tidak boleh dijadikan sebagai modal. Dalam hal ini, modal mudharabah harus sepenuhnya diberikan kepada mudharib lalu diberi kuasa untuk dikelola. Kemudian ketentuan pembagian keuntungan. Jika menggunakan tabungan mudharabah, itu keuntungannya berdasarkan persentase nisbah atau bukan dari sejumlah uang. Kemudian tidak boleh menggabungkan keuntungan dengan utang. Maksudnya mudharib harus memilih antara mendapatkan bagi hasil atau gaji. Tidak boleh mendapatkan keduanya. Yang ketiga, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini penting karena harus ada kesepakatan bila ada perubahan perjanjian nisbah. Yang keempat, menyebutkan nisbah keuntungan. Jika kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah keuntungan, maka dikembalikan pada kebiasaan yang biasa dipakai. Biasanya itu 50-50. Jika tidak ada kesepakatan, maka akadnya batal. Mudharib hanya menerima upah wajar. Yang kedua yaitu tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini juga ada dua jenis, yaitu wadiah yadhamanah dan wadiah al-amanah. Wadiah yadhamanah ini maksudnya pihak yang dititipi bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dititipkan, sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Akan tetapi, jika pemilik butuh, maka harus dikembalikan atau bisa memenuhinya. Sedangkan dalam wadiah al-amanah, itu maksudnya pihak yang dititipi tidak diperkenankan untuk mempergunakan harta yang dititipkan.
Jika terjadi kerugian atau kerusakan, maka yang dititipi tidak bertanggung jawab apabila di awal akad ada kesepakatannya. Jadi dalam akad wadi'ah al-amanah ini, yang dititipi boleh memberikan syarat atau sebaliknya. Jika yang dititipkan uang apabila menggunakan akad yadhamana itu boleh berbeda nomor serinya. Apabila dikembalikan itu boleh berbeda nomor seri pada uangnya. Sedangkan kalau yang digunakan akad al-amanah itu harus dikembalikan sama. Nomor seri uangnya harus sama. Jadi yang dititipi tidak diperkenankan untuk menggunakan. Terus ketentuan tabungan wadi'ah. Yang pertama itu tidak boleh digunakan dan harus dijaga. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan. Yang ketiga, tabungan wadi'ah itu bisa diambil kapan saja. Terus yang keempat, tidak ada imbalan yang diberikan kepada nasabah, kecuali pihak lain ingin memberikan kepada nasabah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.